Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat video Buya yang mengatakan bangkai semut itu najis. Nah, kebetulan di rumah saya banyak semut dan banyak bangkai semut. Saya ingin bertanya, jika saya singkirkan bangkai semut di lantai, terus lantai itu saya pel, apa lantainya najis? Dan jika memegang bangkai semut dengan tangan basah, apakah perlu disucikan tangannya Buya? Terima kasih Buya. Semut, yang penting jangan dibikin payak semut, payak kepek, payak apa lagi. Baik, memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kita bicara madhab Syafi'i yang dikukuhkan, semua bangkai selain daripada bangkai belalang dan ikan, maka itu adalah najis. Termasuk bangkainya binatang yang tidak punya darah mengalir. Seperti lalat, semut. Maka bangkainya adalah bangkai yang najis. Kalau sudah jadi bangkai, najis. Hanya nanti setelah kita bahas najis, itu ternyata dimaafkan dalam keadaan tertentu. Seperti kalau binatang yang tidak berdarah mengalir tadi. Darahnya ada, cuman bukan darah mengalir. Ladamalahu sa'ila istilahnya. Itu adalah bangkainya tetap najis, tapi dimaafkan di dalam air saja. Jadi kalau masuk air dengan dua catatan, bukan kita yang mengajam masukkannya, dan belum berubah, tidak berubah, maka itu dimaafkan. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, atau jumhur madhab Imam Syafi'i. Kemudian kasusnya adalah, di pondok panen kepek. Tidak tahu kepek ini bahasa nasional belum. Kepek itu satu binatang yang kemarin itu di pondok ini ribuan, tidak tahu. Bahkan mungkin jutaan, tidak ada yang ngitung. Tapi bangkainya di mana-mana. Ada binatang-binatang itu. Atau mungkin ternyata semut. Buahnya, bangkainya di mana-mana. Bagaimana kisah bangkai ini? Tetap kita sampaikan dasarnya. Bangkai seperti itu adalah dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah najis. Mungkin ada bertanya, aduh repot Buya ini, kalau berarti kalau nyentuh itu kan dimaafkan di air. Tapi kalau saya lagi sholat menyentuh dan sebagainya. Baik. Jika kasusnya semacam itu, tapi ini bukan untuk main-main. Di dalam madhab selain madhab Imam Syafi'i, di dalam madhab selain madhab Imam Syafi'i, bahwasanya binatang-binatang yang tidak punya aliran darah mengalir itu adalah tidak dianggap najis. Bahkan ulama madhab Syafi'i juga ada. Seperti Imam Qofal dari madhab Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Artinya, yang penting kalau ada banyak bangkai semut, yuk kita sapu, kita pinggirin deh. Kalau ternyata pada akhirnya keinjak, kemencet sama kita, sudahlah. Ikut pendapat ini biar ringan. Jangan dibikin was-was. Ini zamannya was-was, orang banyak depresi, banyak stres, nanti dikasih berat. Jadi ini bukan main-main, karena dalam hati Imam Syafi'i, Imam Qofal, dan masih banyak pengikut. Sehingga adalah qaulun li Syafi'iyati ini dianggap sebagai qaul yang dianggap dalam hati Imam Syafi'i. Pun juga bukan untuk dipeyek, dimakan, hanya untuk ada bangkai-bangkai, susah kita pinggirin, tidak apa-apa madhab ini. Tapi ingat, kalau Anda masih bisa berpegang dengan madhab yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, ya karena nanti berhati-hati. Kalau ternyata, aduh di mana-mana ada, ya sudahlah. Ikut madhab lain, tidak ada masalah. Jangan sampai sholat, Masya Allah, Allahu Akbar, kelihatan semut. Berarti selama ini khayal tentang semut. Kecil, kelihatan Buya. Sudah mati itu, sampai kakinya sudah putus. Kaki semut sampai ketahuan. Berarti was-wasnya dalam dia. Maka dikri madhab ini biar mudah. Biarpun nanti setelah itu ada namanya najis, dimaafkan. Ya kayak tadi, dimaafkan di air. Bahkan termasuk jenis lalat itu ada sebagian madhab bukan mengatakan suci, madhab Syafi'i. Memang ada kecil seperti Imam Qofal, madhab Syafi'i, walaupun jumhur mengatakan adalah tidak najis. Ada yang mengatakan najis tapi dimaafkan tidak hanya di air. Asalkan hanya jumlahnya satu, bukan segenggam. Jadi gampang deh, paling enak untuk memudahkan. Makanya kami bawa saja, jumhur ulama mengatakan tidak najis. Anda boleh mengin. Ini urusan begini. Tidak ada urusannya dengan hukukun nas, bukan urusan ngambil duitnya orang ini. Hanya urusan dengan Allah, itu sangat mudah. Tapi tolong dalam urusan fikih tidak boleh main-main. Sebab kami ingat, orang ngerti fikih, perbandingan fikih 4 madhab itu juga bahaya tuh. Sehingga maunya seenaknya sendiri. Bukan, ini untuk solusi. Karena banyak semut bingung. Masa gara-gara kesentuh, aduh saya tidak sholat saya nggak najis. Ya Allah, ada nempel semut mulai tadi. Akhirnya sak terus sudah. Suci, selesai. Mau apa?
Cuman kalau nanti mau sholat lagi tolong disapu, dibersihin deh. Masa kepek dibiarin berantakan begitu, semut-semut berantakan begitu ya. Mana kebersihannya? Umat Islam kan harus bersih seperti itu. Itu adalah masalah pembahasan fikihnya, dan tolong ingat kepada siapapun, jika suatu ketika kami menghadirkan madhab lain di sini bukan dalam irama untuk mengentengkan, tapi untuk memberikan solusi. Maka yang bisa berpegang madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Kemudian dalam satu keadaan boleh Anda mengambil karena keadaan tertentu. Karena ulama hebat semuanya. Tidak boleh kita saling merendahkan. Dan juga yang tidak boleh adalah main-main agama. Bukan untuk sebuah solusi. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.